Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin LC, yang kami hormati jamaah Salat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Dais serta pendengar Radio Gaul dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah dalam acara kajian tematik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat di yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul FM di mana Anda berada. Kajian tafsir tematik pada siang hari ini akan mengangkat tema makna fitrah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bila mana nanti jamaah ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita Romo Kiai Haji Saifuddin LC, dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp 0821 336 70.000. Sebelum kita buka acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama guru kita Romo Kiai Haji Saifuddin LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Sebelum pengajian kita laksanakan dalam momen yang berbahagia ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair wa minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Tapi sebetulnya kata Idul Fitri itu secara bahasa itu artinya adalah perayaan makan-makan. Perayaan makan-makan atau Aid bisa diartikan sebagai kembali atau ulang tahun makan-makan. Ya, meskipun kemudian diplesetkan menjadi kembali kepada fitrah, tapi sebetulnya makna yang tepat itu adalah kembali makan-makan atau perayaan fitrah.
Ini tidak berarti bahwa kalau Idul Fitri itu kita maknai sebagai perayaan makan-makan, kemudian nilainya itu menjadi rendah atau kurang berkualitas, tidak ya, sama sekali tidak. Sebabnya apa? Sesuatu itu dikatakan baik, sesuatu dikatakan berkualitas, sesuatu dikatakan berharga. Itu sejatinya adalah ketika sesuatu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari otak-atik dari otak kita, bukan. Jadi kita tidak bisa mengatakan wong kok senane mangan tok misalnya ya. Wong boyo ibadah misalnya. Wong boyo poso misalnya ya. Selama makan dan minum itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jauh lebih baik daripada misalnya kita berpuasa. Oleh karena itu di dalam sholat Idul Fitri itu biasanya muadzin atau bilalnya itu mengumandangkan ya bahwa hari ini uhillu lakumut ta'am wa uharrimu alaikumus siyam. Hari ini aku halalkan yaitu makan, dan aku haramkan yaitu berpuasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa puasa itu adalah lebih baik daripada makan. Makan itu lebih buruk daripada puasa. Sebabnya apa? Puasa itu lebih baik adalah ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makan itu lebih buruk apabila itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makan bisa berarti itu lebih baik kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita itu ya, ada cerita. Ada seorang santri yang sowan kepada kiainya. Oleh kiainya si santri itu disuguhi makanan. Kemudian si santri dengan malu-malu bilang, maaf kiai saya lagi puasa. Dijawab oleh kiainya, aku kiai wae ora poso kowe dadak poso, ayo dimakan. Aku sing kiai wae ora poso kowe santri poso. Yo dimakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya si santri itu kemudian berbuka atau makan dari suguhan dari kiai. Ada juga sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, jika dihidangkan makanan sementara sudah datang waktu Isya, maka dahulukanlah makan. Dahulukanlah makan. Dan ketika kita mendahulukan makan daripada sholat Isya, itu artinya kita itu adalah mengikuti sunnah. Dan kalau kita niatkan itu adalah mengikuti sunnah, maka tentu saja pahalanya itu lebih tinggi, lebih besar daripada kita itu kemudian buru-buru sholat. Jadi kita tidak bisa wis wayahe adzan kok ora salat misalnya ya. Wis wayahe adzan kok ora salat malah makan misalnya. Kita mengatakan bahwa salat itu harus kita kerjakan lebih dahulu daripada makan. Itu olah dari rasio kita. Olah dari otak kita gitu ya. Olah dari otak kita. Kita bisa melihat orang-orang Yahudi ya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana khillan li bani Israila
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Semua makanan itu adalah dihalalkan kepada orang-orang Bani Israel. Kecuali apa yang diharamkan oleh orang-orang Bani Israel sebelum Taurat itu diturunkan. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel pada zaman dahulu itu merasa bahwa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan iki haram misalnya. Ini enggak boleh dimakan. Lemak itu enggak boleh dimakan. Itu enggak disukai oleh Allah. Jeroan tidak boleh dimakan. Itu tidak disukai oleh Allah. Kambing dengan bentuk seperti ini jangan disembelih, dagingnya jangan dimakan. Itu tidak disukai oleh Allah. Jadi anggapan bahwa kita meninggalkan sesuatu, mengharamkan segala sesuatu, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hasil dari otak-atik dari otak kita. Itu justru hakikatnya itu adalah sebaliknya. Itu adalah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani yang mereka disebut dengan para ruhban, para rahib, itu juga dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma kataballahu alaihi. Mereka mempunyai konsep yaitu rohbani, bahwa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak nikah, harus selalu berpuasa, harus meninggalkan dunia dan sebagainya. Disebut dengan rohbani. Tapi ternyata bagaimana komentar atau sikap Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa yang mereka lakukan yang dianggap itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru itu dianggap sesat atau jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya hakikatnya itu adalah bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu benar, itu ketika ada ajaran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau ditempatkan di surga bersama istrinya yaitu Siti Hawa, beliau diperintahkan untuk makan ini, minum ini, menikmati ini, menikmati itu. Kelihatannya mereka itu tugasnya itu hanya makan dan minum. Tapi ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu setara dengan ibadah. Jadi makan dan minum, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain bahwa kita itu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu setara dengan sholat, setara dengan berpuasa. Kita cuma makan dan minum. Tapi nanti dulu, kalau kita makan dan minum, itu demi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iku tingkatane iku podo karo kita itu sholat, kita itu berpuasa. Nabi Adam alaihissalam di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Fakula minha haitsu syi'tuma. Diperintahkan untuk makan, minum, menikmati segala macam yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi kamu jangan mendekati pohon ini Adam. Barangkali pohon atau buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya sama dengan pohon-pohon atau buah-buahan yang boleh dimakan oleh Allah, yang boleh dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Nabi Adam itu diuji. Jadi beliau itu di surga itu makan, itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah beliau itu makan karena perintah dari hawa nafsunya. Jadi keharaman barang atau buah-buahan yang dimakan oleh Nabi Adam itu bukan karena buah itu adalah beracun, buah itu dikerumuni oleh iblis, bukan. Tapi Nabi Adam makan itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataukah atas perintah dari hawa nafsu. Ini kalau dalam tingkatan tasawuf itu ya, itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya, paling tinggi. Di mana orang makan, minum, sholat, puasa, zikir dan sebagainya, itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi, makanya ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, tapi semuanya adalah dari wahyu. Ini menunjukkan bahwa tingkatan Nabi Muhammad SAW, tingkatan para nabi, mereka bertutur kata, mereka berbuat, mereka melaksanakan sesuatu, itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka, bagi para aulia, bagi para anbiya, kualitas dari sesuatu yang dilakukan itu tidak dilihat dari kacamata kita sebagai orang awam. Tidak dilihat dari kacamata kita sebagai orang awam. Nah, kalau orang awam ya melihatnya dia rajin sholat semalam misalnya 100 rakaat. Dia rajin zakat sehari bisa 1 juta, 2 juta. Dia berpuasa dawam terus menerus misalnya. Tapi bagi mereka para aulia dan anbiya itu melihatnya itu adalah mereka itu, orang-orang itu berpuasa secara dawam itu perintah Allah ataukah perintah diri sendiri, meskipun itu untuk Allah. Mereka zakat tiap hari 1 juta misalnya, itu atas perintah Allah ataukah perintah dari diri sendiri. Sebabnya apa? Ya harus diakui bahwa ada orang yang sholat itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya jabatannya naik, supaya hatinya tenteram. Rajin puasa supaya apa? Supaya sehat. Rajin zakat supaya apa? Supaya rezekinya berkah. Tapi kalau tingkatan aulia dan anbiya, mereka melakukan zakat, puasa, sholat,
yaitu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mbok setelah puasa iku justru tambah sakit. Mbok setelah zakat itu justru tambah miskin. Mbok setelah sholat itu hatinya itu masih galau. Ya tidak peduli. Mereka tidak peduli karena apa? Karena mereka itu hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita dikatakan bahwa Idul Fitri atau hari raya makan-makan misalnya ya, kita jangan sampai menganggap bahwa itu adalah suatu istilah yang hina, suatu istilah yang tidak bermutu, enggak. Pertanyaannya itu hakikatnya itu adalah yang memerintahkan kita makan-makan, minum-minum, bersenang-senang di tanggal 1 Syawal itu siapa? Kalau semuanya itu adalah kita niati bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali pahalanya itu jauh lebih tinggi daripada kita itu ya. Misalnya 1 bulan Dzulqa'dah kita itu berpuasa bleng 30 hari misalnya. Bisa jadi semacam itu. Nah, dan oleh karena itu di momen Idul Fitri boleh kita senang-senang, tapi dengan syarat bahwa itu adalah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali kepada makna fitrah di dalam Al-Quran. Fitrah itu kalau menurut bahasa ya, itu adalah menciptakan, membelah atau menguji. Di sini yang menarik adalah bahwa fitrah atau penciptaan itu ternyata di situ ada unsur yaitu pembelahan. Pembelahan atau peledakan. Coba kita lihat ayam. Ayam, dia menjadi ayam itu setelah terjadi yaitu terbelahnya atau terpecahnya telur. Kita manusia, menungso. Manusia menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Yaitu terbelahnya, entah itu pakai kelahiran secara sesar ataupun kelahiran secara alami biasa atau tabi'i ya, itu terjadi pembelahan. Pembelahan dari guwa garbo ibu, rahim ibu. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Itu juga terjadi pembelahan. Dari biji kacang misalnya dia membelah, kemudian menjadi kuncup. Kuncup juga membelah bumi, membelah, dan akhirnya juga menjadi besar. Kemudian dari putik, putik juga bisa membelah, kemudian menjadi bunga. Bunga yang kecil membelah menjadi buah, buah membelah, sehingga bisa kita makan. Bahkan alam semesta ini ya, alam semesta ini dari teori terciptanya alam semesta, itu kalau pakai teorinya Big Bang, itu kan terjadi peledakan, terjadi pembelahan. Jadi sesuatu yang tadinya utuh, sesuatu yang tadinya itu adalah satu dan utuh, kemudian terbelah, meledak, membelah, kemudian menjadi planet-planet. Meskipun ada teori lagi bahwa terciptanya alam semesta itu adalah terjadi dari emanasi, dari zat yang tunggal itu kemudian meleleh,
meleleh menjadi materi-materi yang sangat banyak. Tapi dari kata fatoro itu sendiri, ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian. Ada kesesuaian, kenapa? Fatoro yang artinya adalah menciptakan, ya, menciptakan. Al-Quran memiliki kata fatoro, fatirus samawati wal ard. Meskipun fatirus samawati wal ard secara apa namanya? Secara sekilas bisa diartikan adalah pencipta langit dan bumi. Tapi terciptanya langit dan bumi itu dari proses pembelahan. Dari sesuatu yang tadinya itu tunggal, kemudian meledak, membelah. Ada yang jadi matahari, ada yang jadi bumi. Bumi pun demikian. Bumi bisa menjadi subur karena di situ ada pembelahan biji-biji yang menjadi tumbuh-tumbuhan. Pembelahan gunung-gunung, pembelahan batu-batu yang kemudian memancarkan air. Sehingga kemudian menjadi subur. Nah, kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bagaimana pemilihan kata oleh Al-Quran yang sedemikian indah. Ya. Yang sedemikian indah. Di Al-Quran ketika menciptakan fatirus samawati wal ard, ya, menggunakan kata fatir dari kata fatoro. Ini mengandung makna bahwa penciptaannya itu tidak seperti menciptakan tepung menjadi roti, ya. Tidak seperti menciptakan menciptakan satu barang besi kemudian dirangkai menjadi kipas, misalnya, enggak ya. Tapi di situ ada unsur infitor, ada unsur tafattoro, yaitu pembelahan. Nah, pembelahan. Makna lain dari kata fitrah itu adalah bentuk awal mula dari suatu ciptaan. Nah ini. Bentuk awal mula dari suatu ciptaan. Yang kemudian dinamakan dengan fitrah, ya, dinamakan dengan fitrah. Fitrah, nah kita kembali kepada fitrah. Nah, ada orang kita kembali kepada fitrah. Itu artinya apa? Makanya saya lebih setuju kalau Idul Fitri itu artinya adalah perayaan makan-makan, ya. Perayaan makan-makan. Daripada diartikan kembali kepada fitrah, ya. Itu menurut saya itu salah kaprah, ya. Karena apa? Kalau kita itu kembali kepada fitrah, itu artinya kalau ibarat mobil itu kilometernya itu menjadi nol lagi, kemudian turun mesin. Jadi tidak ada pengalaman hidup, tidak ada report, tidak ada catatan suatu perjalanan. Dan fitrah manusia kan innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia diciptakan dengan berkeluh kesah. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia adalah zalim dan bodoh misalnya. Itu adalah fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu adalah suatu makhluk yang mempunyai potensi zalim, potensi bodoh, potensi berkeluh kesah, suka berkeluh kesah. Tapi di sisi lain manusia itu mempunyai fitrah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan itu adalah salah kaprah? Karena
Manusia dengan allamal insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insan allamahul bayan. Manusia itu sudah tingkatannya sudah menaik, sudah meninggi. Tidak lagi menjadi manusia yang seperti fitrah. Jadi kalau secara fitrah manusia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iman itu disirami, ketika iman itu kemudian dikasih pupuk, dikasih nutrisi, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih pengalaman yang baik, maka manusia itu tidak hanya beriman, tapi dia sudah Islam, dia bahkan sudah ihsan. Jadi kalau dikatakan kembali kepada fitrah, yaitu artinya kita itu ya mundur. Kecuali bagi manusia yang setelah dia itu lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kok kelakuannya itu buruk, menyimpang dan sebagainya. Kembali kepada fitrah itu artinya adalah kembali muslim lagi. Tapi harus diketahui bahwa kembali kepada fitrah itu artinya adalah nol. Dia belum ihsan. Dia belum Islam. Dia belum menjalankan syariat-syariat Islam. Makanya di dalam surah Ar-Rum di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Ayat ini itu adalah dalam rangka mengomentari perilaku orang-orang musyrik, perilaku orang-orang kafir yang sudah menyimpang dari fitrahnya menjadi summa rudadnahu asfala safilin. Mereka menjadi kaum sing alahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Jadi orang-orang yang tersesat, yang kemanusiaannya itu runtuh, turun menjadi seperti hewan-hewan, turun kemanusiaannya menjadi seperti setan, menjadi seperti orang pemuja hawa nafsu. Ketika mereka itu kembali kepada fitrah, itu artinya adalah mereka naik tingkatannya dari al-an'am, dari hewan-hewan, dari rojo koyo menjadi manusia lagi. Tapi kalau bagi orang yang sudah muslim, sudah albar, sudah berbuat baik, sudah muhsin, itu kembali kepada fitrah itu artinya ya turun level. Sebabnya apa? Orang yang sudah muhsin, itu tingkatannya itu sudah hampir setara dengan malaikat. Dengan kata lain, dia itu sudah meninggalkan fitrahnya sebagai manusia, justru meningkat justru sudah meningkat setara dengan derajatnya para malaikat yang kalau dalam beribadah itu sudah otomatis, yang kalau dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah otomatis seperti malaikat. Kalau manusia masih seperti fitrahnya, itu di dalam beribadah itu masih mikir. Masih mikir fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini baik enggak ya? Aku ngaji enggak ya? Aku sholat enggak ya? Itu fitrah. Jadi manusia yang kembali kepada fitrah itu artinya itu masih 50-50 untuk melakukan perbuatan baik. Masih 50-50. Aku Jumatan enggak ya? Aku zakat enggak ya? Aku infak enggak ya?
Aku sedekah enggak ya? Itu adalah manusia yang fitrah. Manusia yang asli. Masih pabrikan ya, masih pabrikan. Masih keluar dari pabrik. Tapi manusia yang sudah menjelajah ribuan kilometer. Sudah menjelajah ribuan kilometer. Jam terbangnya itu sudah ribuan kilometer. Jadi ada jalan bengkok langsung wes. Ada jalan lurus langsung wes. Ada terjal dia langsung otomatis ngerem. Ya, makanya ya. Jadi kita kembali kepada fitrah. Itu kalau kita dulunya itu jahat, jelek, pendosa, bagus, alhamdulillah kita kembali kepada fitrah. Tapi kalau kita itu sebelumnya sudah baik, sudah taat, sudah orang yang muhsin, kembali kepada fitrah itu artinya level kita itu turun lagi, anjlok lagi. Nah, di dalam doa itu ya, di dalam doanya para sufi, warfa' muhajana ma'al malaikatil ulwiyah. Ya Allah, tingkatkanlah jiwa kami, angkatlah jiwa kami bersama dengan para malaikat. Bersama dengan para malaikat. Jadi manusia itu ya, manusia itu kan makhluk yang bertingkat ya. Manusia itu makhluk yang bertingkat-tingkat. Ada kalanya manusia itu derajatnya itu jauh lebih rendah, jauh lebih murah daripada hewan. Yaitu ketika apa? Ketika dia itu sudah menjadi bangkai dan dia tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali. Nek daging sapi didol isek payu, sekilo 120.000, paling murah 100.000. Nah. Tapi kalau daging manusia sing berpenyakitan baik hati maupun fisiknya, didol sairis atau sekilo 1.000 rupiah tidak ada yang mau. Ada yang manusia itu derajatnya itu sama dengan hewan. Yaitu ketika tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya. Itu derajatnya pada karo hewan. Tingkatan selanjutnya di atasnya itu adalah tingkatan manusia yang sesuai dengan fitrah, yaitu pabrikan. Ya ana unsur malaikate, ana unsur iblisi, ana unsur kebaikan, ada unsur keburukan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ana unsur innal insana khuliqa halu'a wa khuliqal insanu min ajal. Tapi ada unsur 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada unsur 'allamahul bayan. Itu manusia sing normal. Tapi tingkatan berikutnya itu adalah tingkatan ketika manusia itu di dalam bertakwa dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa otomatis sebagaimana para malaikat. Itu manusia. Jadi kembali kepada fitrah itu ya di satu sisi itu ya menguntungkan kita, tapi di sisi lain itu sebetulnya itu adalah merendahkan kita. Loh, bagaimana saya kembali fitrah? Saya itu tingkatnya sudah hampir seperti malaikat toh. Turun menjadi fitrah sebagai manusia ya enggak mau lah. Enggak mau. Saya itu hampir misalnya ya, orang yang ketaatannya sudah hebat, sudah muhsin, sudah otomatis punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tingkat tinggi. Kok kemudian kembali kepada fitrah, anjlok derajatnya. Tapi sebaliknya,
Kalau kita itu orang yang namanya rakus dengan dunia, kemudian diperdaya oleh hawa nafsu, selalu mengikuti bujuk rayu dari setan, kembali kepada fitrah, itu ya Masya Allah, itu adalah alhamdulillah. Dan di dalam hadis pun, di dalam hadis itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, atau kayaumi waladathu ummuh. Itu adalah dalam konteks yaitu dosa-dosanya itu adalah diampuni. Bukan dalam konteks kembali kepada fitrah. Kalau kembali kepada fitrah diartikan tidak punya dosa, oke. Tapi kalau kembali fitrah itu diartikan yaitu kembali seperti manusia dengan keluar dari pabrik kemanusiaannya. Itu bagi orang yang sudah bertaat, bertakwa, itu adalah sangat merugikan. Nah, itu Ar-Rum ayat 30 itu menjelaskan ya bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh kembali kepada fitrah. Disuruh kembali kepada fitrah. Atau secara khusus, udah Muhammad, kalau orang-orang musyrik itu merayumu, menggodamu, udah kembali saja kepada fitrah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, yaitu mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada yaitu penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengfatara langit dan bumi. Ini seperti mengingatkan kepada kita bahwa ketika langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan aku manusia. Dengan aku manusia yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit dan bumi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin saya sebagai makhluk yang lemah itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa bebas berkehendak dan melakukan apapun kepada langit dan bumi, tentu saja Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mudah memperlakukan aku sebagai manusia. Nah, jadi dengan melihat bagaimana langit dan bumi diciptakan, maka kesimpulannya ya, jadi kita itu diajak berlogika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak berlogika oleh Al-Qur'an. Kalau Allah adalah menciptakan langit dan bumi, ya tentu saja Allah dengan mudah menciptakan kita. Kalau Allah dengan mudah menghancurkan langit dan bumi, tentu saja dengan mudah juga menghancurkan aku. Dan oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa kita harus menyerahkan diri, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini di dalam surah Al-An'am ayat 79. Dan menariknya adalah menariknya kenapa ini dimasukkan di dalam surah Al-An'am. Ini semacam sindiran kepada kita. Semacam sindiran kepada kita manusia. Fitrah kamu itu adalah sebagai an'am ataukah sebagai manusia? Fitrah kamu itu sebagai an'am ataukah sebagai manusia? Fitrah kamu itu sebagai binatang, hewan ataukah sebagai manusia? Jadi Allah mengajak kita berpikir. Langit dan bumi mempunyai fitrah sendiri. Hewan piaraan atau binatang itu mempunyai fitrah sendiri. Dan manusia pun juga mempunyai fitrah sendiri. Nah, fitrah kita itu adalah hewan, ataukah langit, ataukah benda mati. Nah, di sini kita itu diajak untuk berpikir. Jadi supaya kita itu ingat terus. Supaya kita itu ingat terus. Apa ya pantes awake dhewe iku menungso kok nglakoni kaya ngono. Apa bedane karo kewan? Apa ya pantes awake dhewe iku menungso kaya jahate kaya setan misalnya. Apa ya pantes awake dhewe iku menungso tapi kok kelakuane kaya kewan. Nah. Jadi pertama dia masuk di dalam surah Al-An'am. Yang kedua, ayat tersebut itu membicarakan tentang fitrah langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kesimpulannya itu adalah harus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Baik para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan tentang fitrah. Jadi intinya adalah kalau kita lagi tergelincir, kalau kita lagi tergoda oleh bujuk rayu setan, kalau kita terseret seperti binatang, kita kembali kepada fitrah. Dan setelah kita kembali kepada fitrah, maka kita harus memupuk fitrah itu, menyirami fitrah itu, supaya tingkatan kita menjadi naik, sehingga ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin, ma'an nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Para siddiqin, para anbiya, para syuhada, itu mereka itu sudah level itu jauh di atas fitrah. Bahkan level mereka sudah ma'al malaikatil ulwiyah. Levelnya sudah setara dengan para malaikat. Baik, kita hadir dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.